7 pemain timnas Indonesia yang pernah bersinar, kini namanya mulai redup. Era 1990-an merupakan salah satu periode emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Meski bukan generasi paling sukses, pemain-pemain di masa ini berhasil membangun fondasi penting bagi timnas Indonesia di level Asia Tenggara maupun Asia. Era ini juga menjadi saksi perkembangan kompetisi domestik, seperti Galatama dan Perserikatan, yang melahirkan sejumlah bintang besar. Sayangnya, meskipun kontribusi mereka signifikan, nama-nama pemain dari era ini perlahan memudar dari ingatan generasi muda. Sebelum membahas nama-nama pemain legendaris timnas Indonesia, jangan lupa dukung channel Sport 62 dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar dunia sepak bola dan olahraga menarik lainnya. Berikut pembahasan mengenai 7 pemain legendaris timnas Indonesia. Pertama, Widodo Cahyono Putro, sang maestro gol salto. Widodo Cahyono Putro adalah salah satu nama yang paling ikonik dari era 90-an. Berposisi sebagai striker, Widodo tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional, terutama setelah gol saltonya ke gawang Kuwait di Piala Asia 1996 yang menjadi gol terbaik turnamen. Gol tersebut juga diabadikan oleh AFC sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Asia. Kontribusi utama Widodo di timnas Indonesia yaitu Piala Asia 1996, selain gol spektakuler melawan Kuwait, Widodo berperan penting dalam membawa Indonesia menahan imbang tim kuat seperti Korea Selatan di Asian Games 1997 meskipun gagal meraih emas. Widodo menjadi salah satu pemain yang selalu diandalkan di lini serang timnas. Widodo adalah tipe pemain yang memiliki kecepatan, insting mencetak gol yang tinggi, dan mampu bermain di berbagai posisi menyerang. Setelah pensiun, ia beralih ke dunia kepelatihan. Namun kiprah gemilangnya sebagai pemain seringkali terlupakan. Nama kedua, Kurniawan Dwi Yulianto, si kurus yang mematikan. Kurniawan Dwi Yulianto merupakan fenomena di masanya. Dijuluki si kurus karena tubuhnya yang kecil. Kurniawan membuktikan bahwa postur bukanlah penghalang untuk menjadi striker terbaik. Kurniawan debut di timnas Indonesia pada usia 19 tahun setelah pulang dari Akademi Sampdoria, Italia. Kemampuannya mencetak gol dengan berbagai cara, baik dari situasi terbuka maupun bola-bola mati, membuatnya menjadi andalan timnas Indonesia di hampir semua turnamen. Prestasi yang pernah diraih Kurniawan Dwi Yulianto bersama timnas Indonesia yaitu top skor SEA Games 1997. Kurniawan menjadi pencetak gol terbanyak, membantu Indonesia mencapai babak final. Piala Tiger 1998. Meski Indonesia kalah di semifinal, Kurniawan tampil impresif dengan beberapa gol penting. Bermain di Eropa bersama FC Luzern menunjukkan kualitasnya di level internasional. Kurniawan adalah simbol dari potensi sepak bola Indonesia yang sayangnya belum sepenuhnya tereksploitasi di kancah global. Ketiga, Aji Santoso, bek kiri elegan dengan jiwa kepemimpinan. Aji Santoso adalah salah satu bek kiri terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dikenal dengan kemampuannya bertahan yang solid, Aji juga unggul dalam membantu serangan, terutama dengan umpan silang akuratnya. Selain itu, Aji adalah pemain yang disiplin dan memiliki visi permainan yang baik, menjadikannya kapten timnas Indonesia di beberapa kesempatan. Kontribusi utama Aji Santoso di timnas Indonesia diantaranya SEA Games 1991 dan 1997, Aji selalu menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, menunjukkan konsistensinya sepanjang karir. Piala Asia 1996, sebagai salah satu pemain senior, Aji membantu lini belakang Indonesia bersaing dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan dan Kuwait. Setelah pensiun, Aji melanjutkan kontribusinya sebagai pelatih. Namun, sebagai pemain, kontribusinya seringkali tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya. Di nama keempat ada Bima Sakti, motor pengatur permainan di lini tengah. Bima Sakti adalah gelandang yang dikenal karena daya juangnya yang tinggi, kemampuan membaca permainan, dan ketepatan umpannya. Memulai debut di timnas Indonesia pada usia 19 tahun, Bima menjadi salah satu pemain termuda yang berhasil menembus skuad utama.
Gaya permainannya yang lugas dan penuh determinasi menjadikannya salah satu gelandang tengah terbaik pada masa itu. Prestasi yang pernah diraih Bima Sakti bersama skuad timnas Indonesia diantaranya Piala Asia 1996, bermain sebagai gelandang bertahan, Bima menjadi penyeimbang tim di turnamen tersebut. SEA Games dan Piala Tiger, ia konsisten menjadi andalan di kedua ajang tersebut. Bima merupakan salah satu pemain yang paling setia membela timnas dengan jumlah caps yang tinggi. Setelah pensiun, ia melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih timnas U16, menunjukkan dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia. Kelima, Hendro Kartiko, sang Spider-Man di bawah Mistar. Hendro Kartiko adalah penjaga gawang andalan timnas Indonesia di era 1990-an hingga awal 2000-an. Refleksnya yang luar biasa dan kemampuan membaca arah bola menjadikannya salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Hendro mendapatkan julukan Spider-Man karena sering melakukan penyelamatan akrobatik di situasi sulit. Pencapaian yang pernah diraih Hendro Kartiko bersama timnas Indonesia diantaranya SEA Games 1997, Hendro menjadi benteng terakhir yang selalu bisa diandalkan oleh skuad Garuda. Penghargaan kiper terbaik, Hendro Kartiko dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Tiger pada tahun 2000. Penampilan gemilangnya di bawah mistar gawang membuat Hendro dikenang sebagai salah satu legenda, meski sering terlupakan dalam pembahasan kiper terbaik Indonesia sepanjang masa. 6. Eli Aiboy, sayap lincah dari Papua. Eli Aiboy adalah salah satu pemain sayap terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ia dikenal dengan kecepatan luar biasa, dribbling tajam, dan kemampuan melepas umpan silang akurat. Eli menjadi ancaman nyata bagi tim lawan, terutama di turnamen-turnamen seperti SEA Games dan Piala Tiger. Karirnya dimulai pada tahun 90-an ketika ia tampil gemilang bersama timnas Indonesia dan klub domestik. Kontribusi Eli Aiboy di skuad timnas Indonesia diantaranya pada Piala Tiger 1998, meski timnas hanya mencapai semifinal, Eli menjadi salah satu pemain kunci yang mencuri perhatian dengan aksinya di sisi sayap. SEA Games 1999, Eli menunjukkan peran vitalnya dengan membantu serangan-serangan cepat timnas Indonesia. Selain timnas, Eli juga pernah bermain di luar negeri, termasuk untuk Selangor FA di Malaysia, di mana ia menjadi salah satu pemain asing yang paling disegani. Sebagai salah satu generasi Papua yang berbakat, Eli mewariskan inspirasi bagi banyak pemain muda dari wilayah timur Indonesia. Nama yang ketujuh, Rocky Putirai, striker dengan karakter unik dan berani. Rocky Putirai adalah salah satu striker paling unik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dikenal dengan gaya rambut nyentrik dan kepribadian yang berani, Rocky merupakan salah satu pemain yang tidak pernah takut menghadapi lawan-lawan kuat. Di lapangan, ia adalah seorang predator dengan kemampuan mencetak gol yang mematikan dan kreativitas yang tinggi. Salah satu momen paling ikonik dalam karirnya adalah ketika ia mencetak 2 gol ke gawang AC Milan dalam laga persahabatan saat membela klub Hong Kong Kitche SC pada tahun 2004. Kontribusi Rocky Putirai di skuad timnas Indonesia diantaranya SEA Games 1995, Rocky menjadi salah satu ujung tombak timnas yang sulit dihentikan oleh pemain lawan. Piala Tiger 1998, penampilannya yang eksplosif menjadi salah satu daya tarik utama timnas Indonesia. Meskipun sering dianggap sebagai pemain kontroversial karena kepribadiannya yang lantang, kontribusi Rocky untuk timnas Indonesia tidak bisa diabaikan. Ia adalah tipe pemain yang selalu tampil maksimal di setiap laga timnas Indonesia. Generasi pemain-pemain di era ini menghadapi tantangan yang cukup berat, infrastruktur sepak bola yang masih terbatas, kurangnya eksposur internasional, serta minimnya dukungan teknologi olahraga membuat mereka harus mengandalkan kemampuan alami dan kerja keras. Meski begitu, generasi ini berhasil mencetak prestasi yang layak dibanggakan, seperti SEA Games 1997, perjuangan dramatis hingga mencapai babak final. Piala Asia 1996, penampilan yang cukup baik melawan tim-tim kuat Asia. Piala Tiger 1998, konsistensi mencapai babak semifinal. Namun Sobat Sport 62, nama-nama mereka perlahan tenggelam di tengah gempuran era modern sepak bola Indonesia yang kini lebih terfokus pada generasi baru. Para pemain tersebut merupakan ikon dari era 90-an yang patut untuk dikenang. Mereka tidak hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya.
Sebagai pencinta sepak bola, penting bagi kita untuk terus mengingat kontribusi mereka dan menjadikannya motivasi untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Semoga generasi saat ini bisa melanjutkan perjuangan mereka dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagaimana pendapat Sobat Sport 62 tentang nama-nama pemain tersebut? Atau barangkali kamu punya beberapa nama pemain yang layak disebut sebagai legenda juga? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sport 62 agar terus dapatkan update info terkait dunia sepak bola dan olahraga menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.